Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi kali ini kita dapat keseru santai tapi berisi. Santai sih, tapi tetap ada tekanan akademik ya. Iya, ini podcast tapi vibes-nya tuh kayak dikejar-kejar deadline tugas. Iya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kali ini kita pembahasannya lebih santai supaya nggak tertekan. Dan kali ini kita akan membahas tentang Islam dan ilmu pendidikan humaniora. Dan nanti mungkin akan ada pertanyaan supaya pembahasan kita kali ini tuh lebih terarah. Jadi bukan kayak ngobrol random gitu ya, tapi tetap ada ilmunya. Tapi tetap boleh ketawa dikit kan? Dikit aja. Boleh dong. Soal pertama, jelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan hubungan antara Islam dan ilmu sosial humaniora, serta mengapa hal ini penting dalam memahami perkembangan masyarakat modern. Kalau menurut aku sendiri sih, Islam itu bisa sama kayak sistem nilai, dan sedangkan ilmu sosial humaniora itu sama seperti cara kita memahami realitas masyarakat. Jadi bisa dibilang keduanya ini saling berkaitan. Iya, bahkan dalam teori Emil Durkheim aja, agama itu punya fungsi sosial, yaitu menjaga solidaritas masyarakat. Jadi, Islam itu bukan cuma urusan ibadah, tapi juga sosial. Nah iya, jadi kalau ada orang yang bilang urusan agama itu urusan pribadi, sebenarnya itu kurang tepat aja gitu ya. Ya betul, karena di dalam kehidupan nyata agama itu berpengaruh ke cara kita bersosialisasi. Dan menurut Max Weber, agama Islam itu juga mempengaruhi tindak sosial. Jadi, ajaran Islam bisa membentuk cara berpikir, cara bertindak kita sebagai manusia di masyarakat modern. Nah, makanya penting banget memahami hubungan ini, karena apalagi sekarang kan masyarakat mudah berubah. Nah, setelah tahu hubungannya, kita lanjut ke perannya. Karena udah pasti ada fungsi konkretnya dong. Pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan peran ilmu sosial humaniora dalam memahami nilai-nilai Islam serta dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Kalau menurut aku, mungkin perannya itu membantu kita untuk memahami ajaran Islam secara kontekstual. Jadi bikin kita itu nggak jadi kaku. Iya, soalnya kalau tekstual kadang nggak nyambung sama kondisi sekarang. Betul, dalam teori perubahan sosial, masyarakat itu dinamis. Jadi, pemahaman agama juga perlu menyesuaikan konteks zaman. Dan itu yang penting supaya Islam itu tetap relevan. Dalam pendekatan antropologi juga dijelaskan bahwa agama bisa berinteraksi dengan budaya. Jadi Islam itu bisa masuk ke berbagai budaya tanpa kehilangan nilai dan nilai dasarnya. Makanya Islam dan Arab itu beda gaya, tapi tetap sama esensinya. Nah, ngomongin tentang nilai-nilai, kita lanjut ke konsepnya nih yang sering dibahas oleh orang, yaitu humanisme. Pertanyaan ketiga, bagaimana Islam memandang konsep humanisme dalam ilmu sosial humaniora? Berikan contoh penerapannya. Jadi, Islam itu memandang manusia itu sebagai makhluk yang mulia. Jadi, ada konsep memanusiakan manusia. Ini sesuai dengan konsep humanisme religius, yaitu manusia dihargai tapi tetap tunduk kepada Tuhan. Jadi bukan humanisme yang bebas tanpa batas ya. Iya, tetap ada aturan. Contohnya tolong menolong dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu juga bagian dari maqasid syariah, yaitu menjaga hak-hak manusia. Nah, sekarang kita masuk ke cara pandang atau pendekatan dalam memahami Islam.
Soal yang keempat yaitu jelaskan perbedaan antara pendekatan keilmuan dalam studi Islam tradisional dengan pendekatan ilmu sosial humaniora. Jadi pendekatan tradisional itu lebih fokus ke teks ya, seperti apa ya jadinya Al-Quran dan hadis mungkin. Nggak mungkin udah pasti Al-Quran dan hadis. Sedangkan ilmu sosial lebih ke penelitian lapangan dan realitas masyarakat. Jadi satu, fokus ke apa yang seharusnya, dan satu lagi, jadi kita harus fokus ke apa yang terjadi ya. Nah itu pas banget. Dalam Lanjut, dalam teori disebut pendekatan normatif dan empiris, dan kalau digabungkan hasilnya lebih lengkap. Oke, kalau sudah tahu pendekatannya, sekarang kita lihat prinsip dasarnya. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kelima. Apa saja prinsip-prinsip dasar dalam studi ilmu sosial humaniora dalam perspektif Islam? Yang pertama tauhid sih. Alias semua kembali ke Allah ya. Kemudian, keadilan dan keseimbangan. Dan kemaslahatan, yaitu kemanfaatan. Ini sesuai dengan teori maqasid syariat yang fokus pada kesejahteraan manusia. Oke, selanjutnya kita akan bahas komponen utama dalam ilmu sosial, yaitu pertanyaan ke-6. Pertanyaan ke-6, sebutkan komponen utama dalam ilmu sosial humaniora yang berkaitan dengan ajaran Islam. Individu sebagai pelaku utama. Masyarakat sebagai tempat interaksi. Dan budaya serta norma yang mempengaruhi perilaku manusia. Makanya perilaku orang berbeda-beda, tapi tergantung lingkungannya ya. Nah, dari situ kita lanjut ke proses penelitian sosial. Pertanyaannya yang ketujuh yaitu bagaimana proses penelitian sosial yang sesuai dengan perspektif Islam. Mungkin dimulai dari menentukan masalah, Lalu mengumpulkan data dan analisis. Yang penting jangan asal ambil kesimpulannya ya. iya harus objektif dan jujur. Nah, dari penelitian itu kita bisa lihat nih pentingnya keadilan sosial. Pertanyaan ke-8 yaitu jelaskan implementasi keadilan sosial dalam Islam. Keadilan berarti menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Jadi kita tuh nggak gimana ya, nggak adil dalam berbagi. Contohnya zakat kali ya. Dan itu sesuai dengan keadilan distributif. Selain keadilan, ada juga kritik sosial dalam Islam. Pertanyaan ke-9, apa yang dimaksud dengan kritik sosial dalam Islam? Dimaksud dengan kritik sosial dalam Islam yaitu upaya memperbaiki masyarakat. Kalau menurut aku sih amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi tetap harus dengan cara yang baik ya. Bukan kayak netizen di Indo ya yang suka ngegas. Terakhir nih, kita akan bahas tentang strategi peradaban Islam. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi membangun peradaban Islam yang harmonis? Kalau menurut aku sih itu aja dengan pendidikan karakter dong. Dengan membangun toleransi bisa juga. Dan memanfaatkan teknologi sesuai dengan teori modernisasi. Wah, nggak terasa ya, ternyata pembahasannya itu luas tapi seru kan? Iya, jadi kita makin paham kalau Islam itu ternyata lebih dekat dengan kehidupan sosial. Dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, mungkin kali ini cuma segitu aja ya proses menjawab kita.
Ramadhani. Dan saya Gita Aurora S. Terima kasih atas segala kesediaannya untuk menonton podcast ini. Kami dari kelas PAI2D dengan matkul Islam dan Ilmu Pendidikan Negara yang dibimbing oleh Bapak Megi Monika mengucapkan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika terdapat kesalahan.